Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Semoga saja kalian senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob. Sehat, semangat, fresh dan optimis selalu. Untuk siang hari ini Liberty tengah berada di Kampung Batik Lawean, tepatnya di titik 0 Kampung Batik Lawean atau yang dikenal dengan Tugu Hitam ini. Keberadaan Kampung Batik Lawean ini banyak memiliki keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan kampung-kampung yang lainnya. Yang pasti keberadaan dari Kampung Batik Lawean ini memiliki nilai historis tersendiri, memiliki nilai sejarah tersendiri. Artinya keberadaan Kampung Batik Lawean ini salah satu di antara merupakan kampung tertua di kota Solo. Pasalnya keberadaan dari Kampung Batik Lawean ini sejaman dengan berdirinya Kerajaan Kasultanan Pajang yang saat itu sebagai rajanya Sultan Hadiwijaya atau yang populer dengan Joko Tingkir atau Mas Karebet, yang pada saat itu bertahta sekitar abad ke-15, sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu. Selain merupakan kampung tertua di kota Solo, ternyata Kampung Batik Lawean ini masih memiliki beberapa keistimewaan tersendiri. Selain warga masyarakatnya yang hampir 100% sebagai pengusaha, sebagai saudagar dari kain batik, juga masalah kampungnya ada semacam keunikan tersendiri. Artinya gang-gang yang biasa ada di kampung pada umumnya, sementara di Kampung Lawean ini yang gang satu dengan jalan gang berikutnya dikenal sebagai gang tikus. Pasalnya gang satu dengan yang lainnya itu ada puluhan gang yang hanya bisa dilewati jalan sepeda motor. Bahkan untuk bersimpangan jalan pun tidak bisa, hanya bisa satu sepeda motor. Ataupun bagi pejalan kaki itu bisa hanya untuk berdua orang. Artinya lebar dari gang tersebut tidak lebih dari 1 meter. Selain merupakan saudagar batik, jalan-jalan tikus atau gang-gang yang kecil, keberadaan Kampung Batik Lawean masih ada memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Tidak kurang dari 50% dari saudagar-saudagar yang ada di Kampung Batik Lawean ini masih sementara rumah-rumah peninggalan antiknya masih dijaga. Artinya di Kampung Batik Lawean ini banyak terdapat peninggalan-peninggalan rumah bersejarah yang usianya pastinya lebih dari 100 tahun. Pasalnya keberadaan rumah-rumah tersebut
masih bertahan dengan gaya arsitektur lama, yaitu arsitektur Jawa dan Belanda. Masih dipertahankannya bangunan-bangunan rumah berbentuk bangunan kuno, semacam peninggalan-peninggalan heritage rumah kuno ini banyak dijumpai di daerah Kampung Batik Lawian. Selain merupakan kampung batik tertua di kota Solo, warga masyarakat kebanyakan pelaku usaha ataupun saudagar dari batik, dari kain batik yang dijual di etalase rumahnya ataupun juga dibawa ke pasar Klewer. Selain batik, gang-gang sempit, rumah-rumah kuno juga masih ada semacam yang memiliki keunikan tersendiri, semacam gang Undu Usuk ini bisa dipastikan lagi kalau dipakai untuk mobil pastinya tidak bisa. Hanya untuk kali ini bisa untuk sementara gang Undu Usuk ini masih bisa dipakai untuk persimpangan dua arah jalan untuk sepeda motor. Namun masih ada lagi yang lebih kecil dari gang Undu Usuk ini. Hampir 90% rumah-rumah yang ada di Kampung Batik Lawian ini sebagai pelaku usaha batik tulis maupun corak batik sutra ataupun batik yang lainnya. Semacam ini rumah sekaligus dipakai untuk toko, rumah yang sekaligus dipakai untuk jualan produksi kain batiknya. Ini juga ada jalan yang lebih kecil dari gang Undu Usuk tersebut. Kalau ini untuk seimbangan sepeda motor, bisa dipastikan lagi tidak akan cukup. Hanya satu arah sepeda motor saja, atau kalau bagi pejalan kaki bisa bersejajaran dengan 2 orang. Di dalam kampung ini, di dalam gang ini terdapat rumah yang masih bertahan dan dibangun pada saat berdirinya Keraton Pajang, sehingga ada salah satu rumah yang usianya lebih dari 500 tahun. Selanjutnya ada beberapa gang kecil atau gang tikus yang masih menjadikan warna unik tersendiri bagi Kampung Batik Lawian, sehingga sepantasnya lah jika keberadaan Kampung Batik Lawian ini dipakai semacam destinasi wisata batik yang ada di kota Solo.
Gang Setono. Gang Setono ini bisa dipastikan lagi lebar jalannya tidak lebih dari 1 meter hingga tembus ke arah Kampung Batik Laweyan yang ada di samping bantaran Sungai Kabanaran. Sungai Kabanaran ini merupakan yang saat itu merupakan dermaga bagi lalu lintas air yang dipakai oleh Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo. Selanjutnya masih ada beberapa gang-gang sempit, gang-gang tikus yang justru menjadikan keunikan tersendiri dari Kampung Batik Laweyan. Laweyan 1956. Ini Liberty menuju ke arah gang yang juga tidak lebih dari 1 meter lebar jalannya. Ini dikenal dengan Gang Sayangan. Ini jalan ini bisa menembus ke arah Jalan Raya Dr. Rajiman. Selanjutnya Liberty berada persis di depan Masjid Al-Makmur. Masjid Al-Makmur ini usianya bersamaan dengan usia kemerdekaan NKRI, hampir 76 tahun yang lalu. Hanya saja sekalipun dikenal sebagai masjid jami, namun keberadaannya dari mulai berdiri hingga sekarang ini belum pernah dipakai untuk jamaah sholat Jumat. Bukan tanpa alasan. Pasalnya itu semua dimaksudkan agar jamaah dari Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo ini, tidak berkurang, sehingga dari berdiri hingga sampai sekarang ini Masjid Al-Makmur tidak pernah dipakai untuk sholat jamaah Jumat. Ini juga rumah kuno, rumah bangunan antik yang dipakai untuk toko batik sekaligus rumah tinggal. Pasalnya rumah-rumah di Kampung Batik Laweyan itu berukuran besar-besar, sehingga syah dan wajar saja jika keberadaan rumahnya bisa berfungsi ganda, bisa untuk berdagang kain batik, juga untuk semacam rumah tinggal. Gulai Sapi Puspa Laweyan. Keberadaan kuliner gulai sapi Laweyan ini juga menempati rumah antik atau rumah kuno yang juga selain menjajakan kuliner juga ada batik Puspa Kencana. Suasananya asri, bersejarah, sehingga bisa dipastikan lagi menjadikan pelanggan lebih merasa nyaman
aman, dan pastinya nikmat, lezat dengan gulai sapi yang hanya dibanderol Rp12.000. Selanjutnya, selain ada kuliner gulai sapi, kopi 1956, juga ada sajian kuliner kopi Ruang Janji. Kopi Ruang Janji ini juga menempati space bangunan antik, space bangunan kuno, bangunan zaman keemasan Keraton Pajang, yang hanya saja bagian depannya mulai banyak direnovasi. Nah, ini kuliner dari Ruang Janji. Kalau saja kalian datang ke Kampung Batik Lawian, pastinya kalau seharian hanya seharian dan jalan kaki, bisa dipastikan lagi tidak akan cukup waktunya. Pasalnya dari Kampung Batik Lawian ini banyak menjanjikan semacam menu-menu destinasi wisata dari berbagai kuliner, juga semacam kain-kain batik bermotif beraneka ragam, sehingga sewajarnya lah jika keberadaan Kampung Batik Lawian ini dipastikan lagi oleh pemerintah Kota Surakarta menjadi semacam destinasi wisata tersendiri khusus masalah kain batik. Sekalipun di Kampung Batik Lawian ini bukan hanya destinasi masalah kain batik saja, melainkan keberadaan rumah-rumah kuno, bunker, kuliner, juga masih banyak yang lainnya yang bisa dipastikan lagi semakin menjadikan mereka para wisatawan terasa betah berlama-lama untuk berada di Kampung Batik Lawian, karena semua yang diperlukan oleh para wisatawan ada, dari penginapan, dari kuliner, dari angkringan, jajanan makanan unik semacam ledre, yang pasti belanja kain batik bisa dipastikan lagi Anda semakin puas. Demikian Liberty melaporkan dari Kampung Batik Lawian, Kecamatan Lawean, Kota Solo. Terima kasih dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah.